Hai sahabat, judul renungan kita pada hari ini adalah Teladan Kristus. Ayatnya di dalam Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Belum pernah ada seorang evangelis seperti Kristus. Dahulu ia pemimpin agung di surga, tetapi ia merendahkan dirinya sendiri dengan mengenakan sifat kita, supaya ia dapat menemui manusia di mana mereka berada. Kepada semua orang, kaya dan miskin, merdeka dan hamba, Kristus, sang utusan perjanjian, membawakan kabar keselamatan. Kemasyurannya sebagai tabib yang besar tersebar ke seluruh Palestina. Orang sakit datang ke tempat di mana ia akan lalui, supaya mereka dapat meminta pertolongan padanya. Dari sana-sini datanglah orang banyak yang rindu untuk mendengarkan perkataannya dan menerima jamahan tangannya. Begitulah ia pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Raja kemuliaan dalam pakaian kerendahan manusia. Ia menghadiri hari-hari raya besar tahunan bangsa itu, dan kepada orang banyak yang terbawa dalam upacara secara luar, ia membicarakan hal-hal surga, mendatangkan kehidupan kekal ke dalam pemandangan mereka. Kepada semua orang, ia membawa harta dari perbendaharaan hikmat. Ia berbicara kepada mereka dengan bahasa yang begitu sederhana, sehingga mereka tidak bisa gagal untuk mengerti. Dengan metode khusus miliknya sendiri, ia menolong semua orang yang susah dan tertindas. Dengan kasih karunia yang lembut dan sopan, ia melayani jiwa yang sakit dosa, mendatangkan kesembuhan dan kekuatan. Pikirkan kehidupan Kristus, berdiri sebagai pemimpin umat manusia, melayani Bapanya. Ia adalah teladan akan anak yang menurut dengan segenap hati. Penurutan yang ditunjukkan Kristus dituntut Allah dari setiap manusia sekarang ini. Ia melayani Bapanya dengan kasih, dalam kerelaan dan kebebasan. Bagi Kristus, tidak ada pengorbanan yang terlalu besar, tidak ada pekerjaan yang terlalu berat untuk melaksanakan pekerjaan yang sengaja didatangi untuk dilakukannya. Demikian renungan kita. Mari kita coba bahas dari awal. Judulnya adalah Teladan Kristus. Apa yang Kristus lakukan untuk menjadi contoh, untuk menjadi teladan bagi kita. Renungan ini dimulai dari ayat Yohanes 4 ayat 34. Ada yang menarik bahwa dikatakan makanan Tuhan. Makanan itu biasanya nasi, sayur, lauk, dan segala macam. Tapi di sini Yesus mengatakan makananku adalah melakukan kehendak dan menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Kalau kita coba mengerti ya, makanan itu apa? Kalau kita boleh bilang ya, makanan itu adalah sumber kehidupan kita. Banyak hal yang menopang kehidupan kita. Salah satu adalah makanan. Makanya kita makan setiap hari. Jika tidak makan dalam waktu tertentu, kita akan mati. Jadi, Tuhan ingin bilang, boleh kita katakan bahwa Tuhan hidup melakukan kehendak dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Itulah yang membuat Kristus hidup. Kita lanjutkan. Yesus adalah pemimpin agung yang ada di surga. Dia merendahkan diri untuk menemui manusia. Untuk apa? Untuk membawakan kabar keselamatan. Banyak orang yang datang kepada Yesus. Orang sakit
yang meminta pertolongan untuk disembuhkan, orang yang rindu untuk mendengar perkataannya, dan orang yang rindu untuk menerima jaman tangannya. Yesus pergi dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, dengan membawakan kabar keselamatan ini dan juga menyembuhkan orang-orang yang memerlukan. Dan dikatakan juga Yesus menghadiri upacara-upacara atau hari-hari raya besar tahunan pada bangsa itu. Kita mengetahui bahwa apa yang dilakukan pada waktu itu bangsa Israel itu adalah simbol akan sesuatu hal yang nyata, dan orang Israel pada saat itu mereka berpusat kepada simbol-simbol itu saja, kepada upacara-upacara itu saja. Mereka lupa, mereka gagal paham bahwa simbol-simbol itu kegenapannya salah satu adalah Yesus. Jadi ketika mereka sibuk mungkin memikirkan apa yang tampak mata, Yesus membawa hal-hal yang tidak tampak mata saat itu, membicarakan hal-hal sorga. Yesus juga mengeluarkan perbendaharaan hikmat dengan bahasa yang begitu sederhana. Yesus datang dengan tujuan menolong orang yang susah dan tertindas. Dengan lembut dan sopan, ia melayani, ia membawa orang yang jiwanya sakit karena dosa untuk mendatangkan kesembuhan dan kekuatan. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus kita. Dan ketika kita memikirkan apa yang dilakukan Yesus, kita harus berpikir bahwa seperti itu jugalah kita harus hidup. Prinsip-prinsip yang Tuhan lakukan itu pun juga harus kita lakukan. Dia adalah teladan. Salah satunya adalah teladan sebagai anak yang menurut dengan segenap hati akan apa yang dikehendaki oleh Bapa. Dan dikatakan penurutan itu yang dituntut kepada kita. Penurutan yang dilakukan oleh Yesus itu dilakukan dengan kasih, dengan kerelaan, dengan kebebasan. Tidak ada dia berpikir bahwa saya sebenarnya terpaksa, saya sebenarnya terlalu susah untuk mengerjakan itu. Makanya dikatakan sini tidak ada pengorbanan yang terlalu besar dan tidak ada pekerjaan yang terlalu berat. Ajakan buat kita adalah satu teladan yang telah Kristus tinggalkan kepada kita. Yesus mengajak bahwa dengan engkau mengikuti teladan aku selama aku hidup di dunia ini dan segala firman yang telah kufirmankan kepadamu, engkau akan hidup. Itulah ajakan Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.